Nah ya. Oke, selamat sore teman-teman, rekan trader. Apa kabar? Gimana tradingnya? Sudah profit semua? Bagus. Kemarin malam harga fluktuasinya cukup tinggi. Saya harap kita semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya dalam arti yang positif ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung di webinar kami. Jadi ini adalah webinar yang ketiga dari saya. Saya berharap dari webinar ini memberikan manfaat yang positif buat teman-teman semua. Baik, yang baru bergabung, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jonathan Sara. Saya berada di Global Capital Investama Berjangka atau dikenal dengan GK Invest. Kantor kami di Gedung Multivision lantai 20 di Kuningan, tepatnya di belakang gedung KPK lama. Perusahaan kami adalah perusahaan broker lokal dengan under regulasi di bawah pengawasan Bapepti. Jadi broker yang resmi dan silakan Bapak Ibu apabila ingin lebih kenal lebih dalam dengan broker kami dapat masuk ke website www.gkinvest.co.id. Ya, Bapak Ibu dapat melihat platformnya, dapat melihat juga spreadnya, broker lokal dengan spread yang cukup tipis, kemudian dengan charge commission juga yang paling kecil, ya hanya $2 charge commissionnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau berinvestasi atau mau trading dalam jumlah yang cukup besar, keamanan dana terjamin dengan regulasi Bapepti. Dan charge commission hanya 2 dibandingkan dengan broker yang lain rata-rata di atas $15. Ya, jadi untuk spread kecil dengan charge commission juga kecil. Jadi silakan nanti rekan-rekan dari sales online kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk menjelaskan lebih dalam mengenai broker kami. Baik, itu secara sekilas tentang broker kami. Kemudian saya ingin menjelaskan masuk materi hari ini materi yang cukup menarik. Ya, dari webinar yang pertama dan yang kedua, rupanya ada banyak pertanyaan yang masuk kepada saya mengenai teori atau rule trading clean sheet menggunakan MACD dan moving average. Apakah ada metode lain selain menggunakan moving average atau menggunakan MACD? Ya, terus terang saya menggunakan rule ini sudah cukup lama, dari sejak tahun 2008 saya menggunakannya sampai saat ini. Yang saya gunakan chartnya adalah yang menggunakan MACD 531 dan moving average yang seperti biasa saya posting di RTI. Nah, jadi itu saja yang saya gunakan sampai saat ini, tapi bukan berarti saya terus meninggalkan teori atau rule trading yang menggunakan indikator yang lain. Itu tetap saya pelajari, saya gunakan. Baik, teman-teman, saya sekarang ingin memberikan sedikit gambaran mengenai ADX. Ya. ADX, apa itu ADX? Di dalam indikator Bapak Ibu di MT4 ada yang namanya indikator trend, indikator osilator, volume, Billy Williams, example, dan seterusnya. Ya, lebih kurang kalau tidak salah hitung sekitar 50 atau 52 indikator. Ya. ADX ada di dalam indikator trend. Lebih jelasnya kepanjangannya ADX adalah dari Average Directional Movement Index. Average Directional Movement Index. Ini chart saya menggunakan chart, oke, saya tampilkan saja di H4 gold ya. Ini chartnya gold. Kemudian saya tampilkan coba Average Directional Movement Index. Apa itu Average Directional Movement Index? Ya, di dalam parameternya default period 14, kemudian
apply to close saya tidak ganti, stylenya biru saya ganti sedikit karena background saya hitam putih. Oke, saya ganti hitam untuk stylenya. Kemudian kalau colornya, kita masuk ke color. Ada dua color, hijau dan merah dengan garis titik-titik. Ini plus D1 dan min D1, itu apa artinya nanti akan saya jelaskan. Baik, untuk lebih jelasnya warnanya saya ganti dulu yang lebih jelas supaya nanti kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Saya ganti dengan warna merah yang plusnya, kemudian yang min D-nya saya ganti dengan warna biru. Ini saya kasih garis semua ya, nggak usah titik-titik, garis saja. Oke, baik teman-teman, perhatikan, tolong perhatikan, ini sangat penting. Plus D1 merah, min D1 biru. Kemudian level sementara ini saya kosongkan dulu, saya tidak isi. Ya, visualization ini untuk semua time frame. Oke, kembali ya, parameter stylenya hitam, kemudian color plus D1 merah, min D1 biru. Saya oke kan. Oke, nah ini yang tadi plus D1 dan min D1, ini ada yang di bawah ini ya. Ini yang plus D1 warna merah, min D1 warna biru, sementara yang warna hitam tadi teman-teman bisa lihat, kalau dia klik di properti, ini adalah parameternya, yang hitam stylenya, ini parameter style, ini yang warna hitam, kemudian color plus D1 merah, ini plus D1, kemudian min D1 biru. Ya. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa arti daripada yang merah dan yang biru. Abaikan dulu yang hitam ya. Yang merah dan yang biru. Yang merah plus D1. Yang biru min D1. Untuk bahasa gampangnya saja adalah plus D1 saya ganti dengan kata by. Oke. Plus D1 yang merah saya ganti by, min D1 saya ganti atau min D1 saya ganti sell atau down ya, harga down, yang merah harga up. Nah, teman-teman lihat ada perpotongan di sini. Ya. Nah, setiap perpotongan ini adalah entry market atau perubahan tren. Memotong ke atas dan ke bawah. Mana yang memotong ke atas? Yang memotong ke atas adalah yang warna merah. Yang warna merah adalah buy atau beli atau naik atau bullish. Ya, di sini mulai bullish. Oke, kita lihat ada banyak sekali titik-titik perpotongan. Sementara yang garis hitam kita abaikan dulu ya. Oke, sekarang kita lihat ada yang perpotongan antara merah dengan biru. Ini buy. Oke, candlenya saya naikin. Saya tunjukkan ya. Coba teman-teman perhatikan. Yang merah buy, yang biru sell. Yang berpotongan ke atas warna apa? Warna merah. Merah artinya buy. Lihat candlenya. Buy. Dan selama belum berpotongan masih tetap buy. Ya. Di sini masih tetap buy. Ketika sudah berpotongan ganti di sini. Yang berpotongan ke atas, yang memotong ke atas apa? Biru atau min D1. Artinya apa? Sell. Titik ini adalah titik nge-sell. Ya. Dan kemudian ini berpotongan enggak? Tidak. Ya, tapi yang jelas
Yang masih di atas adalah warna biru atau min D1 atau kecenderungannya tetap entry sell, bukan untuk nge-buy. Kita lihat lagi berpotongan di sini. Buy. Potong lagi, warna biru naik lagi. Motong warna merah, ya. Di sini titik untuk nge-sell. Di sini motong lagi. Yang berpotong ke atas adalah warna merah, kita nge-buy lagi. Tapi langsung dipotong lagi warna biru, entry untuk sell. Lihat teman-teman, ya. Ini chartnya candlenya turun, ya. Ini entry untuk nge-sell. Dan ini masih nge-sell. Sudah berpotongan belum? Di sini motong. Entry untuk buy, kemudian di sini entry untuk sell lagi. Sempat nge-buy sebentar, langsung sell lagi. Oke, kita geser lagi. Ini sell, ya. Sell dan masih terus nge-sell. Karena dia masih ada di atas dan belum berpotongan. Ketika sudah berpotongan lagi di sini, ini entry buy. Entry sell, entry buy. Oke, sekarang gold apa? Oke, teman-teman lihat sendiri sekarang gold harganya masih apa nih? Masih buy. Belum nge-sell. Jadi teman-teman yang mau entry sekarang untuk H4 masih dipertahankan untuk entry buy. Oke? Paham ya? Sederhana kok. Intinya adalah berpotongan, mana yang memotong ke atas itulah entry-nya. Kemudian yang kedua, saya masuk ke parameternya yang warna hitam ini. Oke, saya tebalkan dulu supaya kita lebih fokus melihat parameternya, ya. Ini parameter stylenya saya tebalkan saja supaya teman-teman bisa memperhatikan lebih jelas, lebih fokus. Oke, sip. Baik, apa artinya garis hitam ini? Seperti moving, ada naik, ada turun, naik lagi, turun lagi, dan sebagainya. Ini adalah kekuatan daripada trend, the power of strength, atau the power of trend, atau strength of trend. Ya. Kekuatan daripada tren ini ditunjukkan dalam angka indeks. Makanya namanya ADX, Average Directional Movement Index. Indeksnya angkanya ditunjukkan dari angka 0 dan seterusnya yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Ini sebelah kanan. Ini angka indeks. Dan sebenarnya bacanya adalah simpel. Ini hanya menggambarkan kekuatan tren. Kekuatan tren tidak menggambarkan atau tidak memberikan informasi kepada kita apakah posisinya buy atau sell. Posisi buy dan sell informasinya diberikan melalui titik perpotongan antara plus D1 dan min D1. Plus D1 yang warna merah, min D1 yang warna biru. Sementara ini kekuatan tren. Ya. Semakin indeksnya naik, teman-teman angkanya lihat di sini. Semakin indeksnya naik, semakin kekuatan trennya semakin naik. Semakin kuat trennya. Dan terus semakin naik, kekuatan trennya terus semakin naik. Ya, jadi ini tidak menggambarkan apakah harga lagi naik atau turun. Hanya menggambarkan kekuatan daripada tren. Ya, ini trennya kuat. Tren apa yang sedang terjadi? Yang terjadi adalah tren untuk bullish. Naik karena di sini yang berpotongan yang ada di atasnya adalah warna merah. Demikian juga yang ini. Ini trennya lagi naik. Tren apa yang terjadi? Trennya adalah min D1 yang ada di posisi bagian atas yaitu bearish. Ya. Ini trennya kuat. Kuat apa? Kuat bearish. Perhatikan candlenya. Kalau saya tunjukkan garis ini, teman-teman juga perhatikan candlenya. Jadi waktu trennya menguat, tren apa yang terjadi? Yaitu tren turun, tren down, tren bullish, tren bearish, sorry ya.
Dan kemudian ketika parameternya turun, berarti kekuatan trennya melemah, terjadi pelemahan tren. Kekuatan tren apa yang melemah? Yaitu kekuatan tren bearish. Dia sedang terjadi pelemahan, makanya candlenya ada koreksi up, koreksi down, ya. Di sini dia trend down-nya atau trend bearish-nya mulai melemah, ya. Nah, ini trennya mulai turun, kekuatan trennya mulai turun. Di sini ada nge-buy, ada nge-sell lagi dan sebagainya. Dan kemudian di sini waktu posisinya nge-sell, ini posisi sell, trennya naik lagi dan stabil di sini, dan kemudian begitu berganti posisi buy, trennya menguat, ya. Dan sekarang mulai terjadi pelemahan tren, tapi belum tren bearish. Yang terjadi baru pelemahan tren bullish. Oke, paham ya sampai di sini ya, simpel aja. Oke, sekarang saya mau tambahkan garis level. Saya mau tambahkan level 20. Saya kasih garis yang agak tebal di sini. Saya kasih garis warna ungu dah. Oke. Ya. Ini saya kasih angka 20, level 20 atau indeks 20 adalah untuk memberikan gambaran kepada saya atau kepada kita bahwa semua kondisi tren, kekuatan tren di bawah angka 20 ini kondisinya not trend. Ya. Saya tunjukkan yang kondisinya not trend. Oke, ini not trend. Saya kasih warna, mana warnanya? Sorry. Sinilah. Sebentar, saya kasih warna. Oke ya. Nah, ini not trend karena ada di bawah 20. Kemudian ini not trend di bawah angka 20, dan sekali lagi ini not trend. Ya. Jadi kondisinya sama seperti di atasnya. Oke, saya kasih batas. Teman-teman bisa lihat kondisi yang not trend. Ini, sorry, lebih jelas ya. Kurang pas saya kasih. Oke, tepatnya mulai dari sini sampai di sini, ini adalah not trend. Jadi garisnya kalau saya gambarkan kondisi not trend ada di sini. Ya. Ya, ini adalah kondisi not trend. Nah, tepatnya di sini ya. Nah, di sini mulai ada kekuatan tren. Ketika di atas ini trennya benar-benar kuat, ya. Nah, entry-nya adalah kalau kekuatan trennya sudah di atas 20 dan warna apa yang ada di atas, yaitu warna merah plus D1, yaitu bullish. Bullish entry-nya adalah ketika kekuatan trennya sudah menembus angka indeks 20. Entry untuk buy.
teman-teman juga boleh entry buy ketika terjadi perpotongan ini. Setiap perpotongan boleh di entry dengan catatan asal kekuatan trennya ada di atas angka 20. Ya, ini juga semua ada di atas 20 sampai di sini no trend. Teman-teman sudah tidak usah trading lagi ketika ya kira-kira di sini ya. Ini kondisi yang sulit untuk membaca tren. Ya, sini juga. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, ini adalah area-area yang agak sulit untuk membaca tren dan untuk entry. Ya. Entry-nya adalah di sini. Ketika kekuatan tren menembus angka 20, apa yang direkomendasikan oleh plus D1 dan min D1 yaitu bearish, yaitu sell. Ya, di sini angka sell sampai di sini ketika berbalik sudah selesai. Ya. Sekarang bagaimana dengan kondisi up to date emas? Ya, update emas hari ini menunjukkan sebuah kekuatan tren yang cukup kuat. Ya, trennya masih kuat. Tren apa? Yaitu tren bullish. Tren untuk nge-buy. Apakah sudah boleh nge-sell? Belum. Secara ADX masih menunjukkan sebuah tren yang cukup kuat untuk bullish. Ya. Jadi teman-teman, ADX atau Average Directional Movement Index adalah indikator yang hanya menunjukkan kekuatan tren dan arah tren. Makanya di indikator ini masuk di dalam kategori tren. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas Mama? Apa tuh? Pak Jo, apakah ADX valid untuk scalping di time frame 5 menit dan 15 menit? Oke. Buat scalping menggunakan ADX 5 menit dan 15 menit. Ya. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan teknik scalping, ADX bisa digunakan. Ya, tapi saran saya kalau untuk pemula scalping itu kita menggunakan time frame di 15. Ya, setiap perpotongan ini time frame ini kekuatan trennya ada. Ya, tidak di bawah 20, ini ada sebuah kekuatan trennya cukup kuat. Mau tren naik atau tren turun ada power of trennya ada. Dan setiap perpotongan ini teman-teman boleh ambil posisi mengikuti potongan-potongan ini. Ya, saran saya untuk pemula menggunakan time frame 15. Kalau sudah expert menggunakan time frame M5. Ya, karena syarat sebagai scalper tentunya pertama perangkat komputer atau internetnya tidak boleh ngadat, ya, harus lancar. Yang kedua, kalau M15 targetnya satu candle ini masih ada poinnya, masih lumayan 5-10 poin masih ada. Tapi kalau di M5 teman-teman paling ini target hanya 2-3 poin saja dan harus siap cut loss. Ya, kalau harga sudah berbalik cut, Tapi teman-teman boleh coba di demo dulu ADX di time frame 5 menit. Dengan syarat pertama ADX-nya kekuatan tren ada di atas angka 20. Ya, ini perhatikan kekuatan tren, pelemahan tren. Kekuatan lagi melemah, kuat lagi, melemah lagi. Entry-nya berdasarkan perpotongan-perpotongan ini. Ya, akan lebih bagus kalau perpotongannya ada di atas angka 20. Di bawah angka 20 biasanya no trend. Ya. Atau teman-teman boleh juga kasih warna di bawah M20. Ya, seperti ini. Di blok aja. Semua perpotongan di bawah angka 20 nggak usah diambil. Ambilnya adalah di atas 20. Ini ya.
Ini boleh diambil. Ya, jadi pemilihan entry. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak dari Arif Munandar. Ya, Selamat sore Pak Jo. ya, selamat sore. Saya mau bertanya. Seandainya garis ADX di atas level 20, tapi garis plus DM1 merah berpotongan dengan garis minus DM1 biru di bawah 20. Apakah ini valid untuk buy? Ya, baik. Intinya begini, boleh entry ya walaupun ada di bawah ini dengan catatan parameternya ada di atas. Ya, jadi yang di bawah 20 yang tidak ada tren adalah yang parameter ini ada di bawah angka 20. Seperti ini ya. Sorry. Ya, di bawah angka 20 ini no trend. Di bawah angka 20 ini no trend. Nah, ini juga no trend. Ya, tapi karena ini time frame-nya M5 tentunya ini cepat ya, ketemu lagi begini, ketemu lagi di atas ya. Yang bagus adalah kalau ada kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ini strength ya. Kekuatan trennya cukup kuat. Kemudian ini bullish tetap buy, tetap di buy, belum ada pergantian, di sini mulai ganti sell ya. Dan bullish trennya kuat. Nah, yang dapat begini dapat gunung besar nih, wah enak ya. Demikian juga ini bearish, trennya kuat. Coba kita lihat ya. Sorry, bearish, bullish ya, warna merah ya. Bullish, trennya kuat. Candlenya cukup kuat naik. Tapi di sini pelemahan tren. Di sini harus sudah ganti posisi. Bullish lagi di sini. Nah, ini trennya kuat. Indeksnya kuat. Lihat indeksnya dan lihat candlenya di atas ya. Ini tetap naik terus. Dan ini jangan diganti dulu, tetap posisinya buy. Kenapa? Karena warna merah plus D1-nya masih di atas ya. Yang min D1-nya masih di bawah. Yang di atas ini plus, ini buy. Ya. Nah, setelah pelemahan terjadi, nah bolehlah dipertimbangkan apakah mau keluar atau enggak. Tapi keluarnya yang jelas adalah sampai di titik ini tidak boleh lagi dipertahankan posisi buy-nya. Jadi boleh keluar buy-nya di sini, ya silakan saja karena sudah profit, take profit dulu. Tapi yang jelas sampai di sini sudah bukan posisi buy, ya posisi sell dengan tren yang mulai melemah. Ya, ada lagi? Apakah berlaku untuk indeks? Berlaku untuk indeks. Nah, saya terus terang jarang main indeks. Saya training indeks tuh tahun berapa ya? Tahun 2006 terakhir ya. Jadi nanti saya coba lagi ya. Saya coba untuk melihat di indeks apakah ini cocok enggak. Karena masalahnya di indeks terus terang saja seringkali terjadi open gap. Ya, open gap ini yang merusak analisa teknikal, seringkali terjadi seperti itu. Setiap hari berpotensi terjadi gap. Misalnya di Hang Seng gitu ya. Setiap pagi ada gap lagi, begitu sore atau ya terus salah seperti itu ya. Jadi itu alasan saya kenapa saya sudah lama meninggalkan indeks. Ya, fokus di forex saja. Ya, ada lagi teman-teman? Untuk ADX bisa digunakan secara multi time frame nggak Pak Jo? Multi time frame bisa. Contoh ya, ini M5 untuk tadi pertanyaan mengenai scalping. Sekarang kalau saya menggunakan di H1. Oke. Ini untuk emas H1, di sini ada perpotongan entry untuk nge-sell, tapi dalam konteks atau dalam kondisi sebuah tren yang melemah, bukan tren menguat. Ya, sebenarnya yang paling ideal adalah
entry pada saat tren menguat dari 20 dari bawah 20 kemudian ke atas menembus angka 20. Ini adalah kondisi-kondisi yang ideal untuk memulai trading atau memulai entry kita. Dalam kondisi pelemahan tren sebenarnya kurang ideal. Ya, paling enak ini kalau sudah parameternya sudah masuk di bawah angka atau di bawah angka 20, kita tunggu kapan parameternya ini menembus angka 20. Karena ini adalah bagus untuk kita mulai entry. Ya. Nah, kalau ini sell, kalau ngikutin perpotongan ya. Apakah ini akan motong? Kita tunggu saja. Ya, jadi multi time frame-nya bisa seperti itu. Atau kalau di H4 ya, ini masih posisi buy. Makanya naik ya. Tetap naik, belum ada kondisi turun. Time frame yang lebih besar, teman-teman lihat ini kekuatannya mulai ada koreksi untuk naik lagi, ada kekuatan tren ya. Dan ini perpotongannya adalah perpotongan buy ya, atau plus D1. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi multi time frame bisa digunakan tentunya kalau time frame-nya lebih besar, targetnya lebih panjang, menggunakan tentunya modalnya juga harus lebih besar. Tapi tentu saja kalau modalnya tidak besar, boleh-boleh saja menggunakan time frame besar, dengan catatan lotnya harus diperhatikan ya, money manajemennya. Artinya tahanannya harus besar. Ya, misalnya $100 ya, entry-nya kalau kita menggunakan entry 0,1, wah ini juga tahanannya tidak terlalu banyak kan, atau apalagi menggunakan lot yang di atas 0,1, misalnya 0,5, $100, wah ini cepat, ini bahaya ya, apalagi kalau menggunakan time frame D1 ya. Kalau menggunakan time frame D1, gunakan lot yang lebih kecil lagi. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya, oke, baik. Yang kedua, saya akan membahas mengenai stokastik. Stokastik ini banyak sekali teman-teman yang menggunakan. Ya, ini saya menggunakan settingan default. Saya tidak rubah ya. 15, kemudian 3, persentase D-nya, periodnya juga 3. Ya, colornya saya ganti saja untuk main-nya atau color yang utamanya saya ganti warna biru, saya ganti warna merah, signalnya saya ganti warna biru. Oke, saya kasih garis semua ya. Ini levelnya default ada angka 20 dan 80. Saya kasih garis supaya lebih jelas. Oke, ini tampilan dari stokastik default ya. Oke, ADX-nya saya close dulu. Oke, teman-teman, stokastik, kalau teman-teman lihat ada 2 buah garis merah dan biru. Ini sama seperti moving average. Ya, karena base on-nya adalah moving average. Ada 2 buah moving average. Jadi ya, menggunakan moving average ya, ada persentase K periodnya 15 dan persentase D periodnya 3. Ini sama seperti kalau kita atau mirip menggunakan 2 buah moving average, misalnya moving average 15 dan moving average 3. Ya, mirip. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi intinya begini. Ini di sebelah kanan ada angka indeks juga. Dari angka 0 sampai 100.
ada 2 buah garis default juga, bawaan MT4, 20 dan 80. Sekarang saya kasih jelaskan dulu apa arti gambar atau apa arti angka 80 dan 20. Ya, mudah-mudahan stokastik ini saya bawakan dengan singkat saja karena penjelasannya juga sebenarnya tidak banyak ya. Yang di atas 80 sampai 100 ini saya warnain. Ini adalah kondisi overbought atau jenuh beli. Harganya sudah ketinggian. Biasanya harga tinggi ini kecenderungannya harga akan mengalami koreksi, atau kalau harganya naik, harganya sudah tidak kuat lagi untuk naik. Ya, itu kira-kira gambarannya apa artinya jenuh beli atau overbought. Ya, nah ini overbought. Harga naik sudah hampir mentok lah naiknya. Jadi para trader kalau melihat atau menjumpai stokastik ada di area di atas angka 80, tidak disarankan untuk beli, tidak disarankan untuk nge-buy. Ya, tapi justru di sini kita menanti atau menunggu ketika harga berbalik turun menembus angka 80, ini adalah angka-angka atau area untuk kita nge-sell. Ya. Jadi konsep sama seperti konsep support dan resisten, artinya kita nge-sell di area resisten. Ini adalah area sell-nya. Area overbought, area jenuh beli, area di mana kita tidak disarankan untuk membeli, tapi disarankan untuk melakukan penjualan. Ya, karena biasanya harga akan melakukan koreksi turun. Kemudian sebaliknya dengan yang di bawah angka 20 ya, ini angka 20 indeksnya. Di bawah angka 20 adalah harga oversold atau harga jenuh jual. Harga sudah turun dan biasanya kekuatan turunnya sudah mulai melemah dan kecenderungan harga akan berbalik koreksi untuk naik. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di stokastik ini tadi ada plus K dan D juga ya, persentase K dan persentase D ya. Kemudian di colornya ada main-nya, ada signalnya. Ini garis utamanya yang merah, signalnya adalah yang biru. Artinya gampangnya adalah begini, setiap perpotongan adalah entry, atau setiap perpotongan adalah sebuah konfirmasi untuk harga berbalik. Kalau di sini berpotongan, ini berbalik naik, ya. Coba ya di sini ya, motong berbalik naik. Dan ketika harganya masuk di atas angka 20, di atas indeks 20, ini adalah tren. Oke, tren sampai di sini selesai. Dan sampai di sini trennya masih naik tapi sudah overbought. Sudah jenuh beli. Nah, di sini harganya berfluktuasi trennya dan di sini kembali tren turun. Ya, tren turun kemudian terjadi pembalikan lagi. Ini posisi berbalik ya. Kemudian di sini posisi entry-nya berubah. Kalau di sini lagi downtrend, di sini berubah menjadi uptrend lagi. Ya, uptrend di sini overbought lagi. Kemudian di sini sempat downtrend sebentar, balik lagi, masuk lagi di area overbought. Kemudian di sini terjadi perpotongan lagi, yang merah dan biru, entry-nya yang sell, kemudian di sini downtrend. Ya, di sini lihat stokastiknya downtrend, sampai di sini oversold. Yang sudah punya posisi sell disarankan sampai di sini tidak menahan lagi posisi sell-nya. Kalau sudah profit, take profit dulu. Ya, demikian juga di sini mulai entry untuk nge-buy sampai di sini
buy-nya di close. Demikian juga harga emas sekarang ini karena time frame daily agak panjang. Di sini adalah entry untuk nge-buy, sampai sekarang masih nge-buy. Masih trennya masih kuat. Kalau nanti sudah masuk di sini berarti sudah overbought. Kalau di sekarang belum overbought. Oke, ya, pembacanya sederhana seperti itu saja. Nah, cuman sekarang kelemahan daripada stokastik adalah seringkali orang komentar ketika sudah overbought, sudah oversold di sini harga naik keriting di bawah, ya, masih dihajar turun terus, padahal sudah oversold keriting di bawah. Ada lagi di sini overbought, keriting lagi di atas. Kalau trennya kuat, kadang-kadang sampai di area seperti ini. Ya, ini sudah mendekati angka 100. Coba saya cari dulu. Ya, ini area yang agak sulit. Bolak-balik. Ini juga seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kelemahan daripada stokastik. Ketika pembacanya seperti ini jadi rancu. Ya, menimbulkan sebuah keraguan di para trader. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita harus menggunakan time frame yang lainnya. Kalau dalam kondisi seperti ini, gunakan time frame di bawahnya boleh. Time frame H1 boleh. Untuk bermain atau mengubah pola trading kita di dalam time frame yang lebih pendek. Ya, jadi pengertian sederhana stokastik adalah di bawah angka 20 sudah oversold, di atas angka 80 sudah overbought. Di area over ini tidak disarankan untuk kita punya entry posisi. Ya. Dan biasanya kalau sudah di bawah ini kita tidak untuk nge-sell tapi menunggu untuk nge-buy. Demikian juga di atas ini tidak disarankan untuk nge-buy tapi disarankan untuk menunggu posisi reversal untuk kita mencari posisi sell. Ya, saya kira stokastik itu saja singkatnya. Saya akan masuk ke rule MACD kembali ya, karena rupanya banyak yang bertanya setelah webinar ke-1 dan webinar kedua sampai sekarang masih banyak yang bertanya mengenai bagaimana caranya menganalisa menggunakan stokastik, menggunakan moving average dan MACD ya, dan masih banyak bertanya mengenai teori clean sheet-nya itu seperti apa ya, masih banyak yang belum jelas. Baik teman-teman, saya akan coba setting seperti yang biasa saya gunakan ya. Saya gunakan di time frame H4. Kemudian saya menggunakan pair yang berpasangan dengan USD. Aussie USD, Euro USD, ya, kemudian pound sterling, mana di pound sterling ya, GBP. Oh, ini paling atas ya. Pound sterling atau GU ya. Pokoknya pasangan yang dengan USD, nanti saya akan tunjukkan kenapa pasangan dengan USD. Pertama saya buka moving average, indikator moving average. Saya pasang 8 periode 8 eksponen, kemudian saya kasih warna merah ya, ini EMA 8. Saya sampaikan kepada teman-teman penggunaan moving average itu sebenarnya tidak ada yang baku, yang mana paling benar harus menggunakan time frame, menggunakan periode berapa itu bebas ya, tidak ada kata bakunya ya. Yang kedua saya menggunakan
periode 21 eksponen juga saya kasih warna hijau. Kemudian yang berikutnya sampai periode 200 saya menggunakan simple. Ini saya warna biru. Kemudian saya menggunakan moving average 89 simple. Saya kasih warna hitam. Ya. Khusus untuk 89 simple saya kasih warna titik-titik, garis titik-titik. Dan moving average 365. Ini eksponen. Saya kasih garis titik. Oke. Ya, jadi khusus untuk dua ini 89 dan 365 ini saya kasih garis titik-titik. Titik-titik yang saya maksud adalah garis imajiner. Ya, imajiner saya untuk memberikan gambaran sebenarnya pola big trendnya ini lagi apa. Ya, ini adalah big trendnya. Big trendnya adalah lagi up. Ini lagi up juga ya. Oke. Kemudian moving ini gunanya apa? Yang pertama guna moving adalah untuk membaca arah tren. Ya, makanya dia masuk di dalam indikator tren, kategori tren. Nah, ini moving average. Kemudian yang kedua, saya menggunakan moving average sebagai batasan atau sebagai support resisten, sebagai planning trading saya. Ya, jadi planning trading harus dibuat sebelum kita entry market. Kalau bisa jangan kita entry, setelah entry baru kita planning, tapi kita planning dulu baru kita entry market. Ya, ini untuk acuan saya untuk planningnya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan MACD. Oke, MACD-nya saya menggunakan angka 5, kemudian 13 dan 1. Oke, 5, 13, 1, kemudian colornya saya ganti. Colornya saya ganti warna hitam, mainnya, kemudian signalnya saya ganti warna merah. Signalnya agak tebal. Kemudian levelnya saya isi 0.0, kemudian 0.0015, kemudian 0030, 0045, kemudian 0015, ini depannya minus. Kemudian 0030 depannya juga minus. Kemudian 0045 depannya minus. Ini saya kasih garis ya. Oke, kita akan lihat tampilannya. Tampilannya seperti ini. Ada yang bertanya, Pak, kenapa kalau untuk yen garisnya hilang? Ya, garisnya hilang. Garisnya jadi rapat. Ya, yang berpasangan dengan yen levelnya diganti. Jadi ini bukan 0015 tapi hanya 2 digit saja. 0.15, 0.3 atau 30.
Kemudian ini juga 0,45. Ya, ini tampilannya akan sama seperti settingan pada awalnya tadi, ya. Baik, saya akan kembalikan dulu settingannya. Nol nol 15, 0030, 0045. Oke, kembali ke pair yang berpasangan dan USD. Sekarang ini krusial sekali, ya. Pak, saya trading di H4. Ini lagi tren. Terus berpotongan kayak begini, bagaimana? Ya, saya harus apa ini? Ini jadi trennya berbalik arah, Pak. Ini saya di sini nge-buy, ternyata di sini jadi turun, ya. Oke, saya bahas dulu kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi tren, betul, ya. Kemudian kalau kita punya buy di sini, ya, ini buy kita di angka ini open, ya. Targetnya adalah moving terdekat, yaitu moving 200. Tetapi moving 8 dan moving 21 adalah support. Artinya begini, kalau kita nge-buy di sini, resiko floating atau resiko koreksi harga adalah ke support ini. Oke? Nah, jadi saya tidak terlalu menyarankan kalau di dalam kondisi tren seperti ini kita entry di sini, artinya entry dalam konteks punya resiko floating yang besar. Resiko floating dan resiko targetnya sama, ya, kemungkinan resiko floating dan targetnya kira-kira besarannya hampir sama. Saya tidak terlalu menyarankan itu. Oke. Dan yang kedua adalah begini. Sebelum kita masuk entry di H4, Pak, saya mau entry H4 tadi jam berapa nih? Jam 1, ya. Sebelum entry, sebelum mau nge-buy, dilihat dulu time frame di atasnya. Kalau di H4 kita lihat di time frame D1. Oke. D1 masih naik, Pak. Saya buy tapi turun. Nah, ini ada dua buah moving. Ya. Moving 8 dan moving 21. Ini moving 8 dan ini moving 21. Artinya begini, kalau kita nge-buy, resiko besarnya adalah koreksi sampai di moving 8. Jadi kita nge-buy di sini, koreksi turun karena ini adalah support. Ya. Jadi silahkan atau lebih baik kita entry buy kalau sudah sampai di koreksi di support ini. Gitu ya. Ini adalah area support untuk time frame di D1. Jadi kalau kita kembali lagi ke H4, ya, ini adalah area supportnya tadi, dan ini adalah area resisten. Ya, jadi kita beli di resisten. Ya, itu bahaya. Kalau beli itu di support. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, saya akan memberikan analisa menggunakan MACD dan moving average. Pertama saya masuk ke Aussie dulu. Sekarang sudah tanggal 18, artinya sudah pertengahan bulan. Pertengahan bulan saya masuk ke chart monthly dulu, ya. Apa yang terjadi di bulan ini terhadap Aussie? Aussie harganya sekarang pertama MACD-nya memberikan gambaran bahwa dia ada di area 0. Artinya harganya
secara tren dia tidak ada kekuatan tren atau tidak memberikan kejelasan arah, walaupun kecenderungannya adalah down atau bearish, ya. Tapi di angka 0 ini dia juga bisa memberikan informasi kepada kita bahwa harganya cenderung sideways. Jadi bukan sebuah tren yang kuat, ya. Oke, jadi pertama di area 0 ini bisa terjadi sideways, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa trend continue langsung down dengan satu candle yang panjang. Ya, ini candlenya bisa berpotensi panjang, atau dia pembalikan arah tren satu candle ke atas dengan pergerakan candle juga yang panjang. Ada 3 kemungkinan itu. Ya. Jadi di antara ketiga itu mana yang terjadi saya tidak tahu. Itu perlu analisa harian yang lebih detail lagi, ya. Jadi tapi yang jelas di dalam kondisi monthly di area titik ini trennya kalau harga bisa bolak-balik di time frame yang kecil. Oke, sekarang moving rata, berarti memberikan gambaran sideways. Sekarang turun sampai berapa? Kalau support berdasarkan trend line ini bisa kita kasih garis kira-kira seperti itu, ya. Ini enggak detail, ya. Oke, menggunakan trend line kira-kira seperti ini. Ya, ini akan menjadi support 0.72821 support. Ya, tapi bukan sebagai trend. Ini gambarnya sebagai sideways karena area MACD-nya ada di area 0. Sementara di weekly kita masuk di minggu kedua. Ya, sekarang hari Kamis belum close, ya. Ini sudah oversold. Oversold artinya dia bisa berpotensi terjadi pembalikan arah atau polar reversal atau istilahnya pengkolan. Pengkolannya kapan? Tunggu sampai closing weekly. Ya, closing weekly-nya hari Sabtu pagi subuh jam berapa? Jam 4, ya, sekitar itu, ya. Nah, kemudian kalau nanti closing weekly-nya dia bar chart-nya ini naik di atas daripada ini, saya besarin dikit, ya. Oke, ini, ya. Kalau bar chart-nya ini di atas daripada ini artinya yang ini lebih tinggi. Ya, saya kasih G. Oke, ya, ini bar chart-nya lebih tinggi. Misalnya posisinya nanti umpamanya di sinilah. Nah, segitulah, ya, lebih tinggi sedikit aja. Hari Senin kita buy rame-rame. Ya, kita nge-buy Aussie. Ya, artinya dengan kondisi harga di sini closingnya rame-rame kita nge-buy. Ya, targetnya pertama di sini TP1 dan TP2 di sini. Lumayan. Ini jurus-jurus pengkolan, nah kayak gini, ya. Ini pola-pola yang bagus sekali untuk kita entry. Karena kalau kita entry ada floating, kita nggak khawatir. Karena saya yakin floatingnya akan kejemputnya adalah pengkolannya atau polar reversal entry, ya. Di sini kita entry. Ini kan terendah. Kedua, closingnya di atas ini. Berarti Seninnya langsung buy. Buy di harga open. Kemudian ada koreksi dari sini sampai sini nggak apa-apa, hajar aja terus, ya. Oke. Sekarang Aussie daily hari ini. Oke, hari ini dia terjadi koreksi down, tapi apakah sudah down? Tidak, ya. Secara daily dia sudah mendekati area 0, artinya mendekati area sideways. Harga daily sampai kemungkinan besok sampai hari Jumat kemungkinannya tetap bermain di area ini. Ya. Ini areanya. Jadi di harga high-nya 0.74468, low-nya
sekitar 0.74149 sampai closing besok. Artinya closing Sabtu ya, weekly. Oke, sekarang saya masuk di euro. Banyak yang MC katanya. Karena euronya naik terus, nggak ada berhentinya. Ya, di sell naik lagi, di sell naik lagi. Sampai di RTI ada yang pasang gambar bendera. Tulisannya euro stop naik lah, kapan euro turun gitu kan. Ya, jadi kayak protes pada euro supaya turun. Baik, teman-teman, di sini trennya masih kuat. Ya, saya belum menyatakan bahwa ini polanya pola pembalikan turun, belum. Walaupun hari ini polanya atau terjadi koreksi turun ya. Betul ya, tapi di sini MACD-nya masih up. Suggest saya apa? Saya tidak suggest untuk open posisi. Karena yang pertama adalah harga di sini walaupun trennya naik, tapi ini sudah overbought atau sudah jenuh beli. Ya, biasanya kalau harganya sudah jenuh beli, orang nggak mau beli. Ya, mendingan saya nunggu apa? Nunggu turun, nunggu balik. Ya, kira-kira nunggunya kayak seperti inilah. Ya, Pak, kalau ini gimana Pak? Sudah turun naik lagi, turun naik lagi. Ini yang namanya head and shoulder, bisa, ya. Ini headnya, ini shouldernya. Nah, kalau terjadi head and shoulder, kita sell dia naik lagi, turun sell lagi dia naik lagi. Terjadi shoulder, head and shoulder, nih head, shoulder yang kiri, shoulder yang kanan. Di sini entry sell, ini confirm untuk turun, ya. Jadi di MACD ada pola head and shoulder, ada pola double top juga ada, ya, sama. Apakah di sini akan sekali di sini terus turun? Bisa. Apakah di sini dia turun kemudian naik lagi? Bisa. Kalau dia sampai di sini turun kemudian naik lagi, bisa kemungkinannya double top. Kalau double top yang kedua nanti turunnya kencang, ya. Jadi sekarang saya tidak menyarankan untuk buy. Kemudian secara weekly masih kuat sekali, ya. Nah, ini menarik untuk diperhatikan. Pertama adalah open candle weekly, dia hanya sedikit saja tailnya, kecil saja, ya, hampir tidak ada. Ini bisa terjadi pola candle Marubozu. Marubozu ini candle tanpa bayangan, tapi ini belum jadi, ya. Candle Marubozu tanpa bayangan adalah kalau di bawah dan atasnya nanti closingnya di atas ini. Nah, ini menarik kalau Marubozu ini. Kalau Marubozu nanti biasanya begitu Senin ada 3 hal yang bisa terjadi. Marubozu lagi, yang pertama. Yang kedua, dia bikin spin bar. Spin artinya kira-kira kayak begini nih spin, ya. Bodinya kecil, tail atas, tail bawah hampir sama panjangnya. Nah, ada lagi nggak spin? Nah, ini spin, nah, doji juga ya. Nah, ini kira-kira spin kayak gini. Ini bukan ya. Mana spin. Ini spin, hampir nggak terlalu mirip ya. Oke, ini banyak spin semua. Nah, ini spin juga nih, spin bar. Artinya spin bar ini volume antara buy dan seller hampir sama, ya. Ini penawarannya hampir sama, penawaran buy dan penawaran sell hampir sama, dengan penutupan terakhir masih naik, ya. Nah, ini bisa terjadi spin. Atau yang kedua, yang ketiga, dia bisa menjadi Marubozu lagi, dia balik arah, tutup lagi, langsung nutup. Ya. Bisa nutup dengan besaran candle yang hampir sama. Ya. Coba saya cari Marubozu yang langsung nutup ya. Nah, ini spin juga. Kalau ini downtrend, terus ada spin, kemudian lanjut downtrend. Itu kemungkinan pertama, penggambarnya sama seperti ini tadi ya. Di sini uptrend, ada spin, kemudian bisa uptrend lagi. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau dia uptrend kemudian terjadi di sini doji bisa naik dan bisa juga pembalikan arah atau balik tren bisa, ya. Dan gampangnya adalah lihat saja MACD-nya, dia balik arah atau enggak gitu ya. Kalau dia masih uptrend kuat, di sini ada doji, nah ini doji lanjut, tuh ya, ini dojinya akan lanjut, ya. Oke, pertengahan bulan. Untuk euro bulan ini dari awal sih sudah uptrend ya. Targetnya di sini. Maka kemungkinan saya memprediksi ya, tapi ini disclaimer ya. Untuk close monthly 2 minggu lagi close-nya di area moving ini. 1.10634. Artinya kalau di weekly ada koreksi naik, nanti sampai 2 minggu lagi atau minggu keempat dia ada bisa terjadi koreksi down. Koreksi downnya sampai di area ini, ya. Kemudian untuk H4, kita bermain di H4. H4 lagi koreksi down. Nah, ini ya. Koreksi down ini double top. Pengkolan, 2 pengkolan ini. Yang punya nge-sell di sini ketarik lagi, ya kan? Ini punya sell di sini ketarik lagi, punya sell di sini up lagi nggak? Bisa jadi. Karena apa? Kalau di sini teman-teman nge-sell, target pertama adalah di moving. Target kedua adalah di moving 21. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Mas Mo? Kemudian saya lanjut dulu tadi kembali ke Pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan nih. Ada ya? Dari Pak Aris Munandar. Ya. Bagaimana kalau tiap indikator bertentangan? Misalnya MACD sinyal sell, sedangkan ADX sinyal buy. Apakah saya harus pilih salah satu opsi atau jangan membuka posisi? Ya, intinya kalau ragu kita tidak usah entry, Pak. Ya, karena kalau ragu itu taruhannya adalah equity kita. Ya, akan lebih nyaman lagi kita santai saja. Begitu confirm baru kita entry. Yes, dalam kondisi ragu saya tidak menyarankan untuk entry. Oke, ini diam-diam emas naik terus ini. Oh, 1260. Udah 1260 ya. Ini coba teman-teman perhatikan, ini di time frame H4 emasnya MACD-nya down, tapi harganya nggak turun. Ya, ini pertentangan. Pertama, MACD down. Tapi kenapa Pak? Ini harga down di sini nggak turun-turun. Ya, fungsi moving average kembali lagi saya bahas. Ini adalah arah tren. Ya, jadi kalau ini arahnya trennya naik, maka moving yang terdekat ini bisa menjadi support. Ya, paham ya? Saya ulang lagi ya. Ini MACD-nya down, sementara movingnya tren bullish, tren naik. Maka fungsi moving ini berubah menjadi support. Beli di support. Pak, jadi nggak ikut MACD dong? Tapi ikut. Intinya apa? Kembali lagi. Ini time frame H4. Kita mau entry berdasarkan time frame H4. Maka sebelum entry kita lihat di time frame D1-nya. Wah, D1-nya masih kuat naik. Berarti kalau D1-nya atau daily-nya masih kuat naik, saya hari ini mau buy, mau beli. Mau beli di harga mana? Di harga paling murah.
Jadi ketika MACD menunjukkan penurunan, koreksi down, maka saya akan mencari posisi beli. Posisi beli di mana? Posisi beli ada di moving. Moving ini adalah sebagai support. Gitu ya. Saya ulangin lagi. Teman-teman yang entry berdasarkan time frame H4. MACD-nya down. Moving-nya naik. Apakah saya mau jual sesuai dengan MACD atau bagaimana? Sebelum entry di H4, lihatlah time frame di atasnya. Gunanya adalah untuk melihat trennya seperti apa sekarang. Ternyata di daily-nya lagi tren up yang kuat. Kemarin juga candle-nya volume buyers-nya cukup kuat. Ini trending-nya kuat untuk naik. Maka hari ini saya akan mencari posisi beli. Beli di harga yang paling murah. Beli di harga paling murah di berapa? Cari di H4. Harga paling murah adalah area di support. Atau namanya rule trading, beli selalu di support. Maka ketika harga turun sampai di support, ini adalah area beli kita. Oke. Nah, ini yang namanya kenapa bertentangan. Saya jual, harga naik. Ya, jadi tetap diperhatikan selain MACD, tetap perhatikan moving average-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, euro ke depannya untuk 1-2 hari ke depan saya mengingatkan untuk hati-hati yang punya posisi buy karena rawan terjadi koreksi. Ya, rawan terjadi koreksi down. Ya, karena di daily-nya sudah overbought. Kemudian untuk yang Aussie, ya, ini hari ini dia lagi mencari koreksi, posisi koreksi down. Yang punya posisi buy untuk long term masih cukup safe. Ya, hati-hati, coba kita lihat weekly-nya ya. Dengan catatan bahwa closing weekly bar chart-nya harus ada di atas ini. Ya. Tapi kalau masih di bawah ini berarti masih bisa downtrend. Gitu ya. Nah, jadi penentuan Aussie adalah besok hari Jumat atau close weekly. Ya. Kalau close weekly-nya up, minggu depan kita beli rame-rame. Ya, ini akan menjadi support. Ya, menjadi support untuk area beli. Sekarang pun ini adalah candle yang bagus untuk dibeli. Ya, targetnya kemana? Targetnya di moving 200. Cukup banyak targetnya. Ya. Kalau dari harga sekarang sekitar 1000 poin 5 digit, ya 1000 pip 5 digit atau 100 poin 4 digit. Kemudian untuk euro, oke tadi ya sudah. Untuk Swiss, ya ini masih kuat downtrendnya, belum ada pola pembalikan arah. Ya, untuk daily-nya belum, untuk weekly-nya juga saya kira belum. Ya, ini belum ya, patah semuanya. Tapi ada moving di sini sebagai tahanan. Ya, kemungkinan close-nya di area moving. Coba kita lihat di daily-nya. Ya sudah, biarkan saja dia turun. Jangan ambil posisi sell. Untuk Swiss, ya kita tunggu saja beberapa hari ke depan sampai dia bikin pola-pola reversal seperti ini. Ya. Saya yakin ini akan terjadi reversal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena apa? Pertama, moving 200-nya ini menunjukkan trennya bukan trend down, trend up, ya, masih naik. Dan kalau teman-teman perhatikan, moving 200 ini pada akhirnya akan dikejar lagi oleh harga, ya, dikejar lagi oleh harga. Ini kejar lagi, kena lagi.
di touch lagi, dia balik lagi, nanti akan di touch lagi, kena lagi ya. Jadi nggak apa-apa, dia turun, kita cari nanti pola koreksinya. Kalau ada pola koreksinya atau pengkolannya, nanti saya posting di RTI ya. Kemudian untuk per UJ atau yen ini seru ya. Ini sudah mencapai di support moving 200, apakah akan di break? Bisa, karena MACD-nya masih menunjukkan pola tren yang cukup kuat ya, belum pola pembalikan atau belum pola reversal. Kalau pola reversalnya nanti seperti ini ya, ini pola reversal, ini pola reversal ya, yang ini belum, masih dalam tren. Tenang aja, nggak usah terburu-buru mau nge-buy gara-gara ada di support moving 200 ya, ini bisa ditembus kok ya. Secara weekly ini juga menjadi area support, bisa ditembus, bisa. PR-nya adalah gap ya, ada gap yang menjadi PR. Kalau minggu depan closingnya seperti ini, kemungkinan minggu depan gapnya ditutup, kemungkinan ya. Dengan catatan closing weekly seperti ini ya, ini menunjukkan down, candlenya begini, minggu depan ini gap akan ditutup ya. Tapi kalau itu kan agak long term, kalau kita bermain di H4 oke juga. Nah, ini sudah membuat double top. Double top apakah akan jadi double top atau akan menjadi head and shoulder, kita belum tahu. Yang jelas movingnya downtrendnya cukup kuat ya. Ini moving 200 menjadi resisten ya. Penggambaran movingnya adalah tren untuk down, ini belum ada pola pembalikan. Jadi saya masih mengikuti pola pola di time frame di D1 dan weekly ya. Terutama di D1 dia masih downtrend cukup kuat. Mau nge-buy nanti dulu. Ya, secara psikologi trader maunya begitu turunnya panjang mau cari buy. Tapi ini trend down, jangan di buy. Oke, kemudian pair yang lain Europon. Nah, ini kemarin ada koreksi-koreksi gini, biasalah ya. Kita lihat di H4. Oke, di H4 dia ada koreksi up, kemudian dia terjun lagi. Ini adalah movingnya moving down. Waktu dia koreksi lagi dia naik, ini menjadi resisten. Ya. Jadi untuk beli bukan beli di resisten, belinya di support. Ya, kalau di resisten area jual. Ya, kenapa ini turun terus? Karena di daily-nya pasti kuat untuk trending ya. Jadi waktu trendingnya daily-nya kuat untuk trend, maka hari ini saya mau jual. Hari ini saya mau sell. Sell di mana? Di H4 ada koreksi. Waktu dia down ada koreksi naik. Sell-nya adalah di area resisten. Ya, jadi hari ini untuk sell ya. Kemudian Europon. Oke, hari ini dia terjadi pembalikan yang, karena sudah ketemu di moving resisten, terjadi pembalikan ya. Ini sudah area di 0045 dia balik ya. Kemudian untuk H4-nya dia trennya cukup kuat, target pertama di sini, target kedua di moving 200. Jadi moving ini sekali lagi teman-teman saya gunakan sebagai plan your trade atau planning trading kita. Untuk weekly-nya euro, kok euro yen ya? Ya, untuk weekly-nya ini konfirmasinya yang jelas adalah sampai di close weekly. Tapi yang jelas kalau ngikutin pola ini masih belum pola trending down, masih up ya. Tapi di sini ada spin
seperti doji juga gitu ya. Ini bisa pola-pola seperti ini, pola rawan pembalikan. Ya, setelah 2 bar cukup kencang, ini pola-pola balik arah ya, bisa terjadi seperti itu ya. Dengan catatan ini kalau ada pola pembalikan MACD-nya down di sini, ini nanti bisa panjang. Punya target di gap ya. Gap ini belum tertutup sampai minggu depan nih, bisa 2 minggu lagi. Bisa panjang. Kemudian Europon kecenderungannya sideway, di weekly-nya sideway, di daily-nya mau naik, baik lagi. Ya. Nah, ini karena apa? Kok naik terus turunnya turunnya kok panjang? Karena di weekly-nya sideway, ya. Ya, moving-nya menunjukkan area sideway. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, Mas Mo? Cukup ya? Baik, teman-teman, sekian webinar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi, webinar ini diselenggarakan oleh GK Invest atau Global Capital Investama Berjangka yang beralamat di Gedung Multivision lantai 21 di Kuningan Not 9, tepatnya di belakang gedung KPK lama. Ya, jadi saya juga ingin mengundang teman-teman pada tanggal 23 hari Selasa. Ya, saya akan mengadakan seminar di kantor. Di kantor kita ada ruang seminarnya, ada ruang training. Tanggal 23 hari Selasa jam 6 sore kami sediakan makan malam. Nanti kita akan bahas beberapa rule trading yang saya coba pilihkan, rule-rule yang sederhana buat orang yang bekerja. Juga saya sediakan rule yang sederhana ya, karena orang yang bekerja, karyawan, PNS dan sebagainya tentunya terbatas waktunya untuk tidak bisa entry setiap saat karena kesibukannya bekerja di kantor ya. Itu nanti akan saya siapkan juga, rule-nya akan saya presentasikan. Jadi silahkan teman-teman datang nanti tanggal 23. Yang mau datang tolong konfirmasi ke saya, chat melalui Messenger atau WhatsApp saya 0812 90 20 6591 untuk konfirmasi kehadiran. Karena saya butuh konfirmasi kehadiran karena tempatnya terbatas, dan juga supaya jangan sampai nanti yang datang banyak kita tidak sediakan konsumsi yang cukup, tentunya akan agak mengecewakan nantinya ya. Kira-kira seperti itu. Dan tanggal 23 juga saya nanti akan sampaikan ke teman-teman sebuah bisnis yang menarik di dalam broker tempat kita ya, yaitu GK Invest ya, karena ada beberapa tools yang cukup menarik yang tidak ada di broker lainnya ya. Jadi silakan teman-teman bergabung. Sekali lagi alamatnya di Gedung Multivision lantai 20 di Kuningan Lot 9, tepatnya di belakang gedung KPK lama. Atau kalau teman-teman mau lebih gampangnya, Gedung Imperium. Sampai di Gedung Imperium, teman-teman lihat sebelah kanan Imperium, tidak jauh dari situ ada Gedung Multivision ya. Tanggal 23 hari Selasa tanggal 23 Mei jam 6 sore sampai selesai ya. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di webinar yang berikutnya. Mudah-mudahan webinar kali ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat sore.